Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang marah. Saudara, setiap orang pernah marah. Itu pasti, karena marah itu bagian dari emosi. Emosi positif itu tertawa, senang, gembira. Ya, emosi negatif salah satunya adalah marah. Kecewa, cemas, itu juga emosi negatif. Jadi marah itu bagian dari emosi negatif yang ada pada manusia, dan setiap manusia punya emosi, setiap manusia punya perasaan, sehingga setiap manusia pasti punya marah, pernah marah. Dan Alkitab tidak melarang orang marah. Ya, bahkan kalau kita lihat Tuhan Yesus pun pernah marah pada saat melihat bait Allah digunakan untuk tindakan-tindakan kotor, yaitu disebut sebagai jualan tetapi dengan cara yang curang soal binatang yang akan dipersembahkan. Intinya Tuhan Yesus pun pernah marah. Bahkan Tuhan Yesus begitu sangat marah sehingga apa yang dipakai oleh para pedagang dihancurkan, ditunggang balikan karena begitu marahnya. Artinya Alkitab tidak pernah melarang orang marah, karena marah itu bagian dari emosi yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang tidak boleh adalah ketika menyimpan kemarahan. Menyimpan kemarahan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Efesus pasal 4 ayat 26, Alkitab berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Senada dengan hal itu, di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang keempat juga dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi yang dilarang bukan marah, tapi yang dilarang adalah menyimpan kemarahan. Jadi kita boleh marah dan kita punya rasa marah itu, punya emosi itu, tapi kita nggak boleh menyimpan kemarahan. Jadi dikatakan jangan sampai matahari terbenam dan jangan sampai berbuat dosa pada saat kita marah. Hanya boleh marah, tapi kita juga harus menjaga hati, menjaga diri, sehingga ketika kita marah tidak berdosa, dan kita juga tidak menyimpan kemarahan. Kenapa? Karena di ayat yang ke-27 di dalam Efesus pasal 4, karena ada iblis yang siap mengambil kesempatan untuk membuat kita semakin jatuh di dalam dosa pada saat kita marah dan menyimpan kemarahan itu. Dalam Alkitab ada kisah yang tercatat yang awalnya adalah kemarahan, dan kemarahan itu disimpan dan akhirnya melahirkan kejahatan yang lebih besar. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14, di situ lembaga Alkitab memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Itu berawal dari kemarahan Herodes dan Herodias. Ya, kenapa? Karena mereka pernah ditegur. Mereka sebenarnya adalah orang yang tidak layak untuk menjadi suami istri. Yohanes mengatakan tidak halal mengambil Herodias menjadi istri. Dan ketika ditegur, ada kemarahan, baik Herodes maupun Herodias. Dia marah, dan kemarahan itu dipendam. Kemarahan itu terus disimpan, dan kemarahan itu terus menimbulkan kebencian, dan sampai pada akhirnya Herodes menangkap Yohanes Pembaptis. Ya, kalau di situ katakan penangkapannya berkaitan dengan peristiwa Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Jadi memang penangkapannya alasannya, latar belakangnya karena ada kemarahan, ada kebencian yang disimpan oleh Herodes dan juga Herodias atas teguran yang disampaikan oleh Yohanes. Dan akhirnya berujung pada saat Herodias menghasut anaknya, ya, ketika berulang tahun minta apa saja kata Herodes akan diberikan, dan Herodias mengatakan kepada anaknya supaya minta kepala Yohanes Pembaptis, dan akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal, ya, oleh Herodes. Peristiwa itu berawal dari kemarahan, berawal dari rasa marah yang terus dipendam, disimpan dan menjadi kebencian.
dan berujung pada pembunuhan. Saudara, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus ingat akan hal ini. Alkitab tidak melarang kita marah, karena marah bagian dari emosi kita, dan emosi itu bagian dari pribadi kita. Yang tidak boleh adalah menyimpan kemarahan, karena ketika menyimpan kemarahan, kita akan berbuat dosa, bahkan ada iblis yang siap mengambil kesempatan untuk membuat kita semakin jatuh di dalam dosa. Jadi belajarlah untuk mengelola emosi kita, belajarlah untuk mengelola kemarahan kita. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa, boleh marah tapi tetap waspada, sehingga sekalipun kita marah, kita tetap benar dan diperkenan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat di siang hari ini. Tuhan, tolong kami semuanya sebagai umat-umat Tuhan supaya bisa mengelola emosi kami, mengelola rasa marah kami, sehingga sekalipun kami marah oleh suatu hal, kami tetap mengingat, sehingga ketika kami marah kami tidak berbuat dosa, kami tidak menyimpan kemarahan yang berujung pada dosa yang lebih berdampak besar kepada orang di sekitar kami ataupun kepada kami pribadi. Terima kasih Tuhan, resapkan firman-Mu pada hati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin.